Nih, untuk masalah yang tadi kan alhamdulillah ya, udah. Nih sekarang ada nih satu lagi berita di medsos nih, yang beliau itu artis, katanya digugat cerai istrinya karena tidak memberikan nafkah yang layak, menurut keterangan sebegitu. Nah, mau nanya nih, nafkah yang layak seorang istri itu seperti apa coba menurut Coach Hafidin? Coach Fatah. Oke, kalau saya mendengar sekilas, aslinya mungkin bukan tidak diberi nafkah, kan? Ngasih nafkahnya tidak sesuai dengan standar. Iya, Masa sih artis, gitu tidak kan? cukup katanya. Masa sih orang kaya, gitu. Masa sih orang berpendapat sekian ngasih nafkah ke istrinya sekian, Iya, gitu kan? betul. Ya itu memang fenomena kehidupan. Ya memang sih kalau orang kira-kira punya hartanya hanya 10 juta gitu ya, lalu kemudian ngasih untuk makan bersama dengan istri itu ya 2 juta misalnya, oke lah, karena untuk makan bersama ya layak. Kemudian orang punya uang 100 juta, lalu kemudian memperbaiki gizi menjadi sebulan 4 juta misalnya. Ya memang layak, memang cukup lah segitu. Kemudian punya uang 100 miliar. 100 miliar. Lalu apakah kemudian ngasih untuk makan harian itu harus 200 juta satu bulan? Ini juga perlu ada kajian khusus gitu ya. Supaya memang ada patokan dalam hidup, itu ada patokan. Jangan sampai kekayaan justru meningkatkan meningkatkan gaya hidup yang mubazir gitu. Sebab begini, kewajiban seorang suami itu hanya memenuhi 2 hal. Yang pertama, memenuhi nafkah wajib, memenuhi nafkah wajib. Dan ini wajib dipenuhi. Nafkah wajib itu wajib dipenuhi. Dan nafkah wajib itu kalau yang kemudian desain yang sudah saya keluarkan berdasarkan analisa saya di lapangan dan juga pengalaman hidup, pemenuhan harta itu ya maksimal 15%. Hanya berbicara soal itu tuh artinya sangat sedikit. Tapi kemudian kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang penting ya cukup gitu. Kalau mau makan ada bergizi gitu kan. Kemudian tempat tinggal juga cukup gitu, tidak kebocoran, tidak ini. Kalau dia orang kaya ya layaklah seorang orang kaya lah gitu. Ya kalau punya orang 100 miliar kemudian kalau rumahnya gede kan nggak pantas. Wajar lah kalau rumah itu kemudian menampakkan seberapa kekayaannya. Itu wajar. Dalam Islam itu dibolehkan menampakkan rumah bagus, baju bagus, itu menyesuaikan kondisi keuangan itu dibolehkan, karena memang ya kita ini disuruh oleh Allah untuk menampakkan rahmatnya Allah berikan di pakaian apa. Lebih bagus lagi diimbangi dengan sedekahnya ya. Nanti dulu, itu urusan lain.
Yang pasti itu. Kemudian kendaraan juga sama. Jadi rumah, pakaian, kendaraan itu silakan mengikuti standar kekuatan harta yang dimiliki oleh suami. Dan itu boleh. Yang penting prinsip dasarnya tidak mubazir. Contoh gini, pakaian, silakan belilah pakaian sebagus mungkin menyesuaikan dengan pendapat. Tapi tidak berarti harus menumpuk itu tanpa manfaat. Menumpuk itu tanpa manfaat, apalagi kalau kemudian itu ukurannya adalah gengsi. Ini masalah, gitu. Itu masalah, sangat bermasalah. Makanya Anda boleh memakai pakaian mewah, pakaian bagus lah bahasa saya itu, pakaian layak untuk Anda. Tapi tidak boleh tabdzir. Dan juga tidak boleh pamer. Itu nggak boleh. Sebab kalau itu pamer, melakukan hal itu betul serius pamer, maka itu ada murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain di baju, juga di rumah juga begitu. Boleh Anda punya rumah. Rumah mewah silahkan. Tapi tidak boleh tabdzir. Misalnya ada pengusaha punya rumah 10, 1.000, 100 gitu. Tapi nggak ditempatin. Hanya sekedar pajangan doang gitu. Menunjukkan bahwa saya kaya raya. Investasi gimana? Investasi beda karena mesti dijual dan lain sebagainya. Bisa ke tanah, bisa yang lain. Yang penting tidak ada unsur tabdzirnya, tidak ada. Makanya kalau memang orang itu kaya raya dan punya rumahnya banyak, ya penghuninya juga harus banyak. Misalnya 4 gitu. Istrinya ini silahkan. Anaknya banyak itu boleh silahkan. Itu lah. Tapi kalau istri 1 terus kemudian rumah 8 mewah semua, nah ingat loh, yang 7 itu akan datang di akhirat itu sebagai beban hisab di akhirat itu. Tapi kalau yang 8 itu dipakai oleh istri yang lain, kemudian anak-anaknya yang lain, oke lah, itu masya Allah luar biasa. Begitu juga kendaraan silahkan. Pakailah kendaraan yang layak untuk Anda. Bahkan yang terbaik itu seorang laki-laki yang kaya raya itu boleh gitu. Pakai punya mobil, yang mobil itu layak untuk dia, tapi jangan sampai tabdzir juga. Masa orang punya satu mobil 10, satu orang 10 mobil, 20 mobil. Untuk apa gitu loh? Untuk apa? Padahal hidup ini memberikan manfaat kepada orang. Jadi kalau ada orang punya harta 100 miliar, lalu punya mobil 7 miliar untuk pribadinya, kemudian punya mobil 4 lagi untuk urusan keluarganya, nggak ada masalah. Itu silakan, memang Anda boleh. Tapi kalau kemudian mobil yang 8 itu semua adalah mobil-mobil untuk pamer, hati-hati. Mobil yang dipamerkan itu di akhirat akan datang sebagai. Makanya Anda boleh kaya. Termasuk saya boleh kaya. Punya harta misalnya 100 triliun boleh saya. Tapi saya bisa menyalurkannya insya Allah tanpa kemudian menjadi beban akhirat. Gitu. Mungkin mobil saya ada yang harganya mungkin barangkali 8 miliar, 10 miliar boleh lah untuk pribadi saya. Karena layak dong 100 triliun layak. Mobil rumah saya mungkin sangat luar biasa besar dan kemudian mewah, nggak ada masalah. Gitu. Karena ditempati oleh istri dan anak-anak saya yang jumlahnya 26 gitu. Dan istri 4 itu ya. Atau mungkin juga yang lain. Kamu menampung fakir miskin banyak. Seperti itu. Silahkan. Itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Silahkan. Hanya saja kemudian, apakah ini boleh dituntut oleh seorang istri? Ini yang penting. Iya. Ini masalah. Seorang istri ketika makan sudah kenyang, pakaian sudah cukup, kemudian tempat tinggal tidak membuat dia susah, tidak kehujanan dan tidak keanginan, kemudian kendaraan sudah cukup, yang dia kemudian tidak ada masalah, gitu kan? Maka ingat, cukuplah sampai situ, sebab lewat dari situ itu namanya sudah keinginan. Dan mohon maaf,
rumus dasar nafkah suami kepada istri itu tidak untuk memenuhi keinginan istri. Nah, ingat ya, penting sekali. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami harus memenuhi keinginan istrinya. Tidak ada. Tidak ada. Makanya suami yang terbaik adalah penuhi seluruh hajat hidup istrinya, tapi kendalikan keinginannya. Gitu. Agar sampai kemudian harta yang kita miliki justru menanamkan cinta cinta harta dalam diri istri. Ini bahaya gitu loh. Sebab apa? Suaminya melenggang kangkung kemana? Ke surga. Istrinya tergeletak di neraka, digodok oleh siksa neraka. Gara-gara apa? Ya gitu, salah cinta. Gitu. Apalagi kalau kemudian masih di dunia. Bertambah kaya seorang suami, istri geser cintanya. Dari awalnya cinta kepada suami yang ganteng, yang gagah luar biasa, geser cinta kepada hartanya. Ini musibah besar bagi seorang suami, dan musibah yang paling membahayakan bagi seorang istri. Nah, makanya ingat, seorang suami harus paham bahwa nafkah wajib itu bukan hanya harta, bukan hanya materi, tapi juga ada biologis. Jadi materi, biologis, psikologis, terakhir spiritual. Ini nafkah yang luar biasa. Untuk itu maka Anda hati-hati dalam menciptakan zona nyaman istri. Anda boleh kaya raya, luar biasa, silahkan Anda boleh kaya raya. Tapi ingat, laki-laki yang hebat, kekayaannya tidak dikendalikan oleh istri. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang secara psikologis tidak dikendalikan oleh istrinya. Tapi justru suami mengendalikan istrinya agar kemudian tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap patuh kepada suaminya. Karena apa? Ada yang lebih hebat yang bisa dilakukan. Itu. Makanya kalau ada peristiwa suami digugat cerai gara-gara mengatakan istrinya merasa tidak layak dikasih nafkah gitu. Seperti itu karena dia seorang artis atau orang kaya. Ya mohon maaf. Memang ya saya yakin ada salah di istri. Tapi 99% kesalahan di suaminya. Kenapa? Salah cara berumah tangga. Salah apa? Salah cara berumah tangga. Tidak benar dalam memberikan nafkah. Nafkah materi berlebihan, nafkah biologis mungkin kurang, nafkah psikologis mungkin kurang, nafkah spiritual kalau ini juga kurang, berbahaya bagi seorang istri. Sehingga bergesernya cinta kepada Allah, Rasulnya, dan agama kemudian kepada suaminya, maka berubah cinta kepada harta itu di atas. Padahal kalau saya lihat struktur cinta yang ada pada diri manusia berdasarkan Quran itu ada 7. Bagi seorang suami, perhatikan seorang suami di mana meletakkan cinta kepada istri itu di level keberapa? Ingat, seorang suami itu punya cinta wajib. Sama siapapun punya cinta wajib, termasuk istri. Pertama, cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya. Ini cinta wajib yang tidak boleh diganggu-gugat. Baru kalau seorang suami, setelah cinta kepada Allah, Rasul, dan agama, itu kepada kedua orang tuanya. Baru berikutnya baru kepada istrinya, baru kepada anaknya, baru kepada harta. Hati-hati loh ini. Ini ada 7. Nah, bayangkan kalau istri Anda tiba-tiba kemudian meletakkan cinta kepada harta Anda itu di level pertama. Ini musibah besar bagi suami dan istri. Maka wahai para suami, belajar gitu. Ada mentornya, ada mentornya, belajar ke aku. Belajar. Atau banyak mentor-mentor yang lain, ada guru-guru, ada kiai-kiai yang lain. Belajarlah bagaimana cara menata rumah tangga dengan benar. Contoh terbaik dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan nafkah terbaik untuk istrinya. Bahkan bagaimana kemudian nafkah Rasulullah Muhammad SAW itu sangat dahsyat. Kita tahu Rasulullah tidak punya harta di Mekah pada saat itu.
yang cukup mungkin barangkali. Tapi kehidupannya ditopang oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu dahsyat luar biasa. Bagi saya luar biasa. Apakah Khadijah rugi dengan mengerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Nabi Muhammad dan dakwahnya? Oh tidak. Kenapa? Karena Khadijah hanya memberikan 1 poin. Nabi memberikan 3 poin. Nafkah biologis, nafkah psikologis, nafkah spiritual. Dan ini nilai 85%. Dan Khadijah memberikan 1%. Ini hebatnya. Seorang Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita harus mencontoh itu. Makanya Anda jangan bangga punya harta banyak. Sementara nafkah biologis Anda tahu ya. Harta miliaran, tapi berjima 2 menit. Nggak bisa, bos. Gitu. Kemudian harta banyak, tapi suka jelek-jelekin istrinya. Kasar sama istrinya. Nggak bisa, bos. Nafkah psikologis itu 20%. Hati-hati. Apalagi secara agama kurang. Bicara soal tasawur Islam nggak paham. Kita mau kemana visi ukhrawi juga tidak mengerti. Ini musibah besar bagi rumah tangga. Untuk itu maka teman-teman, ya ini kasus artis biarlah sebagai kekhususan saja. Tapi semuanya harus paham. Gitu. Anda harus paham bagaimana cara menata rumah tangga. Apalagi yang mau poligami. Ini belum beres, berantakan Anda. Menduplikasi kesengsaraan rumah tangga dengan istri kedua. Begitu. Makanya udahlah, nggak usah ngomong poligami. Ngomong aja, benerin aja dulu rumah tangga Anda. Perbaiki supaya benar sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Kenapa? Standar yang Allah tetapkan itu pasti membawa kebaikan, pasti membawa maslahat, dan pasti membawa kebahagiaan. Itu pasti gitu loh. Makanya kalau istri Anda dikasih nafkah sekian ratus juta, sekian puluh juta, sekian juta, itu tidak bahagia, itu saya yakin bukan kesalahan istri Anda, tapi kesalahan Anda sebagai suami yang tidak pandai memberikan nafkah secara sempurna, secara keseluruhan. Atau Anda sendiri salah mindset bahwa nafkah itu maknanya hanya materi. Ini sudah sesat menyesatkan. Itu udah bisa. Ingat ya, nafkah wajib seorang suami ada 4. Materi, biologis, spiritual, dan kemudian psikologis dan spiritual. Dan Anda boleh mempelajarinya dari saya. Saya punya program dahsyat luar biasa. Hubungi saya segera, karena Anda harus menata hari ini juga. Sebelum kemudian Anda menemukan istri Anda justru sangat materi dan mencintai harta Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih istriku sudah memberikan masalah. Dan alhamdulillah Allah menggerakkan kita untuk menjawabnya lebih baik. Alhamdulillah.